beliau itu minta masuk, ya saya nggak sengaja pencet masuk, dan ya awalnya saya mengira kan hanya obrolan biasa. Jadi setelah itu ya ternyata seperti itu, jadi ya saya juga kaget seperti itu. Kagetnya kenapa? Kagetnya kok bisa jadi nambah gitu lah. Iya, tidak terbayangkan dan pikiran saya seperti itu. Kenapa kamu belum sempat kepada Dedi? Iya, seperti itu ya, lebih-lebihnya ya seperti itu loh. Ya kalau saya sebenarnya sih emang nggak tersinggung sih, emang saya bukan artis kok. Saya tukang bangunan, kuli bangunan kok, bukan artis. Jadi saya wajar belum terbiasa menghadapi seorang yang ngomongnya lebih bagus. Saya nggak terbiasa. Kami selalu positif thinking. Jadi setiap perkataan yang menjatuhkan Peggy, jangankan di kita Mirjani ngomong soal kamu kan orang susah segala macam, kamu nggak bakal jadi artis. Ya, itu kita nggak terlalu mikir soal itu. Jadi inilah patut kita berikan apresiasi ke dia. Walaupun orang sudah menyakiti dia, bahkan ketemu dia nggak pernah singgung tuh. Kalau rekan-rekan wartawan nggak tanya, dia nggak pernah singgung soal Nikita Mirjani. Orang dia langsung lupakan. Kaget ya, saya bukan artis, jadi saya nggak bisa ngomong sih. Saya nggak menghadapi artis yang papan atas kan nggak bisa ngomong, jadi kaku aja ngomong. Jadi lebih baik saya mengalah daripada saya salah bicara seperti itu. Bersyukur ya alhamdulillah, karena ini adalah hal yang tidak terduga bagi saya, tidak dalam mimpi saya, dan namun saya pribadi saya juga tidak ingin lupa diri lah, ibaratnya saya dari mana berasal dan saya awal mulai seperti apa. Jadi ya ini juga sebagai ujian sih bagi saya sih, untuk bagaimana untuk bisa tetap ingat dari mana saya berasal itu sih. Adalah godaan buat saya sih. Jadi gimana saya harus bisa godaan untuk bisa, bagaimana saya bisa menahan iman saya, bagaimana saya bisa untuk bisa tetap menjadi diri sendiri. Kalau saya pribadi sih soal materi, soal hati itu tidak penting bagi saya. Yang saya butuhkan hanya ketulusan hatinya sih. Jadi buat apa kayak kasih mobil, kasih motor, jika memang dia ada mau, ini saya tidak mau. Nah itu saya menanggapi alhamdulillah sangat bersyukur sebenarnya, masih banyak orang-orang yang saya ketemu, banyak orang-orang yang peduli sama saya. Namun saya kembalikan lagi semuanya pada di atas. Gimana takdirnya aja gitu. Saya tidak bisa memaksakan kehendak sih. Ya saya pernah ketemu dengan salah satunya di sini. Sudah ketemu? Ya, sudah salah satu kriteria wanita idamannya Peggy juga ketika sudah ketemu sama Jihan. Kalau saya pribadi sih nggak ada wanita idaman, jadi semua sama sebagai saya. Yang penting kan bagaimana niatnya aja, niatnya tulus atau enggak. Kalau misalkan niatnya nggak tulus ya saya sih nggak suka seperti itu sih. Ya, walaupun ini masih muda, pemikirannya udah dewasa. Artinya ya karena ini mendekatinya karena momen. Kan itu, bayangkan kalau Peggy lagi berada di kuli bangunan, tidak sampai dia habis ditangkap, tidak terkenal. Ya sepertinya mungkin ya bukan begini ceritanya kan. Nah jadi kembali, karena ini lagi momennya lagi terkenal, maka wajar banyak orang yang mendekati, ya khususnya perempuan ya, banyak yang orang mendekati. Tetapi kembali, apakah ingin dekat itu karena memang Peggy-nya lagi terkenal, kan itu, ataukah memang tulus? Nah, yang dicari sama Peggy ini kriterianya itu katanya yang tulus, kata Peggy tadi kan. Coba kalau dia lagi aduk-aduk semen, ya kan? Pasti banyak yang nggak mau daftar, nggak ada yang mau daftar kan gitu. Tapi sekarang karena lagi warawiri di televisi, ya jadi ini. Apakah ini hanya emosional sesaat atau memang tulus mau menjadikan Peggy sebagai pacar pada saatnya nanti, kalau Peggy menilai bahwa wah ini benar-benar tulus, bisa jadi istri Peggy. Nah, apakah mau menerima Peggy apa adanya atau ada apanya?